Assalamualaikum, jadi kan aku ada buat video di TikTok pasangan yang lagi viral, Wauta dan suaminya Mehmet ya kan. Jadi sebelum aku lanjut videonya, aku ucapkan juga selamat untuk Wauta dan suaminya Mehmet udah sampai di Karaman dengan selamat. Dan kebetulan aku juga tinggal di Karaman. Mudah-mudahan kalau ada waktu, ada kesempatan bisa silaturahmi. Oke, kita lanjut lagi ke videonya ya. Jadi hebohlah videonya. Kebetulan juga waktu Wautanya lagi live kan suaminya itu matiin. Nah, itu banyak komentar yang beragam juga. Aku pilih satu dari sekian banyak komentar ya. Komentarnya seperti ini. Maaf, saya tidak mengikuti mereka. Tapi tiap hari Mbak Uta selalu lewat di beranda saya. Sebaiknya ada yang kasih saran ke Mbak Uta, jangan terlalu sering live di sosial media. Jadi kalau aku lihat dari komentarnya, ya bagus. Kasih nasihat lah ya, komentarnya itu kasih nasihat supaya jangan banyak live kayak Mbak Utanya. Apalagi kan dia pengantin baru, tentunya kan bagusnya ya lebih memperhatikan suaminya dulu gitu. Jadi gini teman-teman, ini yang aku tahu ya, menurut pengalaman aku juga. Orang Turki ya, walaupun nggak semua ya, aku nggak bilang semua, tapi kebetulan mungkin orang yang aku temu ya, seperti itu ya. Itu rata-rata, kebanyakan mereka nggak suka di videoin, nggak suka di foto, di videoin mereka nggak suka. Kalaupun memang mau kita videoin, itu jangan disebarkan ke sosial media. Mereka nggak suka orang itu terpampang di sosial media gitu. Nah, jadi kenapa aku tahu? Karena dalam keluarga suami itu ada sebagian yang memang mereka nggak suka, walaupun ada sebagian yang nggak masalah. Nah, jadi beragam ya keluarga suami aku, ada yang nggak apa-apa di videoin, tapi ada yang nggak. Nah, contoh ini kayak mama mertua aku nggak suka di videoin, tapi aku kan ada upload video mertua aku ke TikTok. Nah, itu mertua aku nggak tahu. Dipikir aku masukin ke TikTok, padahal aku masukin ke TikTok, ke YouTube, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau tahu marah ya. Karena mertua aku nggak tahu ya nggak masalah. Nah, jadi aku pun orangnya bandel. Nah, kalau makin nggak dikasih, kadang-kadang aku bandel buat aja terus videonya kan. Padahal mertua aku nggak suka. Aku sebenarnya pernah kena tegur. Aku pulang ke desa, ada adik ipar, istri dari adik suami. Jadi dia kan buat yogurt. Udah itu aku videoin. Nah, jadi langsung suaminya itu bilang jangan masukin istrinya ke sosial media karena kan dia tahu kalau aku ini ada akun TikTok gitu, ada akun YouTube. Padahal adik ipar aku ini yang cowok ini dia memang suka kali yang buat video di TikTok, tapi dia nggak mau istrinya itu masuk ke TikTok. Ada juga bibi suami, kalau di sini katanya Yinggi ya. Nah, dia juga nggak mau. Jadi dia nggak apa-apa katanya kalau aku mau videoin dia, nggak apa-apa. Kalau aku mau ambil gambar dia nggak apa-apa, tapi jangan masukin ke TikTok. Jadi kemarin itu ketahuan ya pas aku buka TikTok ke rumah dia, nggak taunya ada Yinggi aku itu di TikTok. Langsung disuruh hapus. Linda, hapus, dia bilang. Kalau aku di video kamu nggak apa-apa, tapi jangan masukin ke TikTok. Makanya aku akhir-akhir ini udah agak jarang buat video tentang keluarga suami, karena memang mereka nggak suka. Nah, kalau suami aku, sebenarnya sih nggak masalah kalau aku buat video, tapi dia harus lihat-lihat tempat. Nah, kalau suami aku ini harus lihat-lihat tempat. Karena suami aku ini udah tahu, rata-rata orang Turki ini ya, khususnya di Karaman kali ya, nggak senang kalau di videoin. Nah, jadi makanya suami aku ini sering ngelarang kalaupun mau videoin nengok-nengok tempat, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi karena dia kan lebih tahu gitu. Cuman akunya aja yang bandel ya teman-teman. Aku ada buat video lagi belanja, lagi di market. Itu aku bandel sendiri tuh. Jadi walaupun suami aku ngelarang, kalau suami aku nggak lihat aku videoin. Nah, kadang-kadang aku kan belanjanya kan dengan anak, nggak ada suami. Jadi gampang aku videoin. Nah, jadi aku pernah juga lu teman-teman ditegur di market waktu aku lagi video-videoin barang. Nah, tiba-tiba kan ada pelayannya lagi atur-atur barang itu, langsung bilang, boleh kamu videoin, boleh, tapi jangan ada aku ya di video kamu, gitu. Aku adalah beberapa kali kena tegur. Nah, aku juga pernah waktu lagi jalan-jalan musim semi, jadi aku lewat depan rumah ibu ini, jadi dia lagi siram-siram bunga gitu.
Udah itu aku videoin. Nah, jadi dia nggak masalah, dibilang videoin aja bunganya, tapi aku nggak boleh kena, dibilang jangan ambil gambar aku, dia bilang kayak gitu. Dan ini ada yang agak parah dikit nih. Jadi aku dengan suami pergi ke kota, aku lagi videoin, cewek ini melewatin aku. Nah, jadi dia kayak sekilas nengok karena aku lagi videoin, langsung dia balik. Nah, padahal aku nggak videoin dia, aku kan cuma videoin suasana kota. Dia yang lewat kan di depan video aku, tapi dia balik lagi negur. Dia bilang, kamu videoin aku ya? Dia bilang ke aku. Udah itu aku bilang, hey, aku nggak videoin kamu. Sebelum kamu lewat di video aku udah videoin dari sana. Kamu yang lewat di depan video aku bilang kayak gitu. Aku kan jalan dengan suami aku langsung bilang bahwa aku ini sebenarnya orang asing, nggak ada tujuan video orang, tapi buat video tentang suasana kota gitu. Jadi nggak ada maksud video kamu lah kayak gitu, dibilang sama suami aku. Akhirnya ya cewek itu ngerti. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya memang rata-rata ya yang aku tahu orang Turki ini nggak suka di videoin. Nah, itu kayak dalam keluarga suami kan seperti yang aku bilang tadi, ada yang memang nggak senang, memang orang itu anti kali itu di videoin, nah gitu. Kalaupun ya di videoin boleh, jangan disebarkan ke sosial media. Sedikit bahas lagi ke Wak Uta ya, dia kan masih pengantin baru. Nah, jadi kalau memang aku dekat dengan dia ya bisa aku nasehatin kan, karena apalagi dia kan baru sampai di sini, belum seberapa tahu kayak mana situasi di sini, karena nggak semua orang itu senang gitu. Apalagi kadang-kadang ada keluarga yang memang yang benar-benar anti, yang bisa marah kalau di videoin, bisa langsung negur, bisa marah lah kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau kayak di keluarga suami, walaupun negur sampai marah kali enggak, tapi ada juga loh yang memang sampai marah, memang nggak mau gitu dimasukin ke sosial media, di videoin gitu. Nah, jadi itu ya hak mereka ya. Nah, cuman kita ya kalau emang nggak boleh ya nggak usah dipaksa kali kan, itu kan hak mereka. Jadi gitu aja lah teman-teman ya yang aku tahu. Assalamualaikum teman-teman. Jadi teman-teman, aku masih membahas pengantin yang lagi viral yang dari Indonesia, Wak Uta. Kenapa aku masih membahas masalah ini? Karena aku nemu lagi komentar yang kalau menurut aku menarik juga untuk dibahas. Komentarnya seperti ini. Tadi pagi nonton live-nya, dimatiin suaminya, woi. Sampai sekarang dia nggak post apa-apa lagi. Mungkin ada netizen yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin ada masalah apa, apakah suaminya marah, itu kan bisa timbul prasangka bermacam-macam ya kan. Jadi kita nggak usah berpikiran yang macam-macam ya, kita pikir aja yang positif ya kan. Mungkin suaminya ya masih pagi-pagi lah itu kan suasananya ya. Ya mungkin maksud suaminya ya supaya dia berbenah. Jadi kita pikir yang positif aja lah, jangan kita berpikir yang macam-macam. Enggak ya, namanya juga udah viral kan, udah pada heboh juga di Karaman. Kawan-kawan aku juga ada beberapa orang yang juga kebetulan tinggal di Karaman ya, menikah dengan orang Karaman. Jadi ya sempat heboh. Lagi heboh-hebohnya live-nya itu yang dimatiin sama suaminya. Nah, jadi kawan aku ini, satu orang ini ikut bicara ya, angkat bicara lah. Jadi dia cerita kisah dia. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman, dia menikah dengan suaminya yang orang Turki, orang Karaman, itu tahun 2019. Nah, jadi suaminya ini ke Indonesia untuk lamar dia dan menikah. Dia juga mengatakan kalau sempat viral juga, sempat heboh juga waktu dia menikah dengan suaminya ini. Kawan aku ini ada akun TikTok, Facebook, ada akun Instagram juga. Jadi dia upload lah semua video-video itu ke akun sosial media dia. Ya suaminya ya ngikut-ngikutin aja apa yang dia buat ya kan. Mau dia upload, pokoknya dia pasrah aja suaminya. Tiba saatnya kembali ke Turki. Nah, tahu nggak teman-teman? Pas sampai di Turki, hari itu juga suaminya itu langsung berubah. Awalnya waktu di Indonesia ya kayak nerima aja, dia diviralin, dia divideoin, nggak masalah. Tetapi pas sampai di Turki, langsung dia bilang sama istrinya, tutup semua akun sosial media kamu, apakah itu TikTok, Facebook, Instagram, pokoknya disuruh tutup semua sama suaminya. Jadi dia sampai bingung ya kan, yang awalnya suaminya kayak nerima-nerima aja waktu di Indonesia ya, di kampungnya dia di videoin nggak masalah. Nggak taunya udah nggak boleh. Nah jadi
sempat berdebat juga kan kawan aku ini dengan suaminya. Udah itu suaminya bilang ya memberikan penjelasan yang bagus juga ya kan sama istrinya ini. Dia bilang lah bagus-bagus kalau memang orang itu nggak suka, keluarga besar mereka juga nggak suka kalau video-video itu viral, kalau video mereka dilihat sama orang. Mereka sangat percaya kalau ada ain. Nah, jadi ain itu kan orang pandangan mata jahat yang melihat, mungkin ada yang nggak senang, ada yang nggak suka. Makanya orang itu nggak suka sosial media. Kan mereka udah punya anak nih. Kan ada kakak dari kawan aku ini, dia kan senang lah lihat keponakannya ini cantik. Jadi foto-foto keponakannya ini ya taruh ke status WhatsApp. Nah, dilihat sama suaminya marah besar. Nah, jadi suaminya itu marah besar sampai bilang-bilang sama kakak kamu itu jangan pernah masukin lagi foto-foto anak dia gitu. Karena dia cukup takut ya kalau anaknya itu kena ain. Jadi orang di sini sangat percaya loh dengan penyakit ain itu ya kan. Aku juga pernah loh ditegur sama kawan aku ini. Jadi kemarin itu dia kan ngumpul-ngumpul nih di rumah aku ya kan. Makan-makan. Jadi aku kan videoin, aku masukkan juga ke WhatsApp. Rupanya kan lakinya nonton ya, kebetulan lihat juga. Langsung lakinya pun negur, bilang sama kawan kamu itu jangan masukin lagi videonya, disuruh hapus. Nah, jadi aku terpaksa hapus ya. Dibilang sama kawan aku, keluarganya itu memang sangat anti dengan hal-hal begituan. Nah, jadi ini kita kembali lagi ke komentar tadi. Jadi kita nggak usah pikir yang macam-macam ya. Jadi bisa jadi dia itu tujuannya ya nggak senang untuk melindungi istrinya. Dilihat sama orang lain lah kan. Kalau kita live kan udah semua cowok itu kan lihat. Apalagi kan cowok Turki ini nggak suka ya istrinya dilihat sama orang gitu kan, cemburunya juga gitu. Jadi nggak maulah istrinya itu ditonton sama semua orang gitu kan. Memang nggak semua seperti itu, banyak kok kita lihat kan cowok Turki dengan istrinya buat video di TikTok. Nah, itu banyak, itu tergantung pribadi masing-masing. Kita kan nggak bisa mensamaratakan semua, ada yang nggak masalah gitu, ada yang malah mendukung kan istrinya untuk buat video, nanti suaminya pun ikut gitu kan. Ada juga kayak gitu, tapi ada juga yang memang sama sekali nggak boleh, yang sangat anti. Sifat orang kan beda-beda ya, kayak gitulah ya teman-teman. Assalamualaikum.